Ibu Dewi, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta Ananda. Marilah kita panjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja atas izinnya lah kita semua dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka video konferensi diseminasi Tideu Creative Production Team. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepadamu ya Karimal Akhlak, ya Rasulullah, serta atas keluargamu, sahabatmu, serta umatmu hingga akhir zaman. Amin ya Robbal Alamin. Saya Tuti Romdo sebagai host sekaligus moderator untuk kegiatan sesi ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu, Bapak, serta adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri VCon kali ini yang akan berlangsung dari pukul 9.30 sampai dengan 11. Di masa pandemi ini, banyak kegiatan dilaksanakan secara online atau daring. Banyak dari kita sering tidak pede kalau diminta menjadi host atau moderator, bahkan presenter. Itulah kami hadir membawa solusi dalam rangka diseminasi konten yang kami peroleh dari Virtual Coordinating Batch 8. Kami ingin berbagi dengan agenda materi sebagai berikut. Pembuatan video conference room dengan Google Meet yang akan disampaikan oleh Bapak Mugis Fai SPD. Narasi promosi digital flyer dengan Canva yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi, dan yang ketiga teknik menjadi presenter, moderator, dan host via daring akan disampaikan oleh saya sendiri. Namun sebelumnya saya memberitahukan tata tertib kepada Ibu, Bapak, dan seluruh Anda sebagai berikut. Pertama, seluruh peserta diminta untuk memposisikan pun pada mode mute saat sesi presentasi. Yang kedua, pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat selama konferensi berlangsung. Konferensi akan kolom chat di tengah-tengah pemaparan materi. Yang keempat, para peserta boleh menggunakan fasilitas angkat tangan pada sesi question and answer. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah awali sesi pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kini kita sudah terhubung dengan Bapak Mugib Srifai, presenter kita yang pertama, yang akan membawakan materi pembuatan dan pengelolaan video konferensi dengan apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ibu, Bapak, Ananda, dengan bangga kami perkenalkan Bapak Mugib Srifai, seorang pria alim dengan segudang prestasi. Sangat yakin belajar sepanjang hayat adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikannya. Aktif dalam berbagai majelis, baik sharing maupun gaining ilmu.
selalu mempersembahkan yang terbaik bagi keluarga maupun lingkungan kerjanya di SMK NU Mekanika dan MAN NU Putra Buntet Pesantren di Kabupaten Cirebon. Beliau adalah penerima beasiswa LPDP 2020, sedang menempuh pendidikan di program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, finalis Olimpiade Guru Nasional tahun 2017 dan 2018, pemenang Lomba Menulis Dare to be Different 2017, Instruktur Nasional Guru Pembelajar 2016. Demikian sebagian prestasi yang sudah diraih oleh beliau. Sudah siap? Siap. Okay, audience, please welcome Mr. Mugid Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa insya Allah acara ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Bapak Ibu atau Anda yang akan koordinator dalam virtual conference. Hari ini saya akan berbagi tentang cara membuat dan mengelola video conference menggunakan Google Meet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mugid Rifai. Saya sekarang mengajar di SMK Mekanika Pesantren Cirebon. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, langsung saja, saya tidak perlu berlama-lama. Oke, buat presentasi maksud saya tidak membuat slide yang begitu banyak, nanti akan lebih banyak di prakteknya saja tentang membuat dan mengelola ikon dengan menggunakan Google Meet. Kita akan lihat dulu apa aja fitur-fitur yang disediakan Google Meet, kemudian dengan aplikasi atau penyedia layanan video conference nanti kita akan bahas berikutnya. Di fiturnya yang pertama dari peserta, ini kita bisa mengundang dari 100 sampai 260 peserta, tergantung dari akun Google yang kita punya. Kalau yang basic, kita hanya bisa mengundang peserta sampai 100 orang. G Suite for Business itu bisa sampai 150, dan yang satu lagi for Enterprise itu bisa sampai 260 peserta. Nah, yang lainnya, yang berikutnya itu fitur Google Meet, kita bisa menggunakan aplikasi yang terinstal di HP Android kita, atau bisa juga secara online melalui website. Dan browser yang disarankan itu menggunakan Chrome, karena itu juga dari Google. Nah, kalau dengan menggunakan Chrome, kita tidak perlu menginstal aplikasi tambahan lagi. Itu yang membedakannya dengan aplikasi penyedia layanan video conference lainnya. Kemudian, Google Meet juga terintegrasi dengan Google Calendar. Tentu kita bisa menggunakan presentasi, share screen, dan seterusnya seperti video conference lainnya. Dan untuk beberapa tertentu, kita bisa menggunakan virtual background. Tapi untuk yang ini saya kurang tahu apakah tergantung akunnya atau perangkatnya atau dari Google Chrome-nya, karena saya pernah mengalami saya bisa mengganti virtual background saya di laptop yang lain, tapi di laptop yang ini saya tidak bisa, padahal dengan akun yang sama. Nanti bisa kita cari tahu lagi lebih banyak tentang ini. Yang satu lagi, yang terakhir itu adalah recording. Nah, yang recording ini sebenarnya tidak semua akun bisa menggunakan fitur ini.
akun yang gratisan. Misalkan saya sekarang menggunakan akun gratis ini, yang pakainya @gmail.com yang biasa, itu tidak bisa menggunakan fitur ini, kecuali kalau kita membuat atau membeli layanan yang for business atau for enterprise, itu bisa menggunakan ini, recording ini. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang tidak saya cantumkan, saya lupa cantumkannya, yaitu chat messages. Jadi ketika kita berinteraksi melalui video conference ini, kita juga bisa menggunakan pesan, seperti kalau di Zoom ada, di Webex juga ada, nah di sini juga ada, di Google Meet juga ada. Nah, apa yang membedakannya dengan penyedia layanan video conference lainnya? Ada dua yang paling utama sebenarnya. Yang pertama, bisa diakses melalui web tanpa aplikasi. Kalau kebanyakan seperti Zoom misalkan atau Webex atau Skype, itu kita harus menginstal softwarenya di laptop atau kita bisa menginstalnya di handphone, di smartphone. Nah, kalau Google Meet, kalau kita menggunakannya di laptop itu tidak membutuhkan aplikasi tambahan. Dan yang kedua, bisa dijadwal dan terintegrasi dengan Google Calendar. Ini kita bisa menjadwalkan dan kita juga bisa membuat reminder, pengingat langsung di smartphone kita. Kalau kita sudah menjadwalkan untuk ada ada meeting di hari ini jam segini, kita bisa buat remindernya langsung. Nah, ketika nanti akan dilaksanakan meetingnya, kita akan mendapat pengingat dari handphone kita. Nah, itu penyedia layanan video conference lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke prakteknya saja langsung. Kemudian mengelola video conference. Yang pertama, kalau untuk membuat, kita bisa langsung masuk ke Google Meet. Sebentar. Nah, kita bisa langsung masuk ke Google Meet di sini, di meet.google.com di sini, atau tinggal cari di Google juga bisa, Google Meet, nanti ada, tinggal diklik. Nah, setelah cari di sini ada tombol New Meeting. Maka nanti kalau kita klik New Meeting akan muncul Create a meeting for later, ada Start an instant meeting. Menggunakannya sekarang, maka kita pilih yang ini, Start an instant meeting. Mulai meeting instan sekarang juga. Jadi kita klik, nanti kita akan masuk ke room yang disediakan di sini. Kemudian nanti kita bisa mengcopy link meetingnya dan kita sebarkan ke yang lain, atau kita juga bisa menambahkan add others. Yang ditambahkan di sini biasanya dengan menggunakan akun Gmail, jadi harus menggunakan akun Gmail semuanya. Kita tambahkan akun Gmailnya, lalu nanti otomatis akan diundang di email dan seterusnya, nanti kita masuk. Nah, kalau satu lagi yaitu dengan cara create letter. Dengan create letter ini atau menjadwalkan untuk beberapa waktu kemudian nanti, jadi tidak sekarang. Nah, nanti kita langsung membuatkan meetingnya di sini, membuat linknya maksudnya. Kita bisa gunakan kapan kita mau. Kita maunya ini dilaksanakan sekarang jam segini, bisa. Tinggal nanti kita share linknya. Kita kemudian kalau sudah fix waktunya dengan orang-orang yang akan kita undang untuk meeting, kemudian kita bagikan linknya. Kalau ini tanpa jadwal, jadi hanya linknya saja, nanti di situ roomnya. Semuanya masuk ke room itu,
di waktu yang ditentukan, kemudian dimulai meetingnya. Nah, kalau satu lagi, schedule in Google Calendar. Nah, kalau yang ini dijadwalkan di Google Calendar. Nanti kita akan diarahkan ke Google Calendar, kemudian diminta untuk membuat event baru, acara baru. Kita tambahkan di sini nama meetingnya apa. Misalkan rapat kenaikan kelas. Nah, kemudian kita tentukan waktunya kapan. Ini tanggal 8 Maret. Ini waktu, jamnya, mau jam berapa, misalkan jam 10 sampai jam berapa, misalkan sampai jam 12. Nah, kemudian nanti kita bisa tambahkan di sini. Kamu pakai mana? Di sini nanti otomatis akan terbuat linknya up to 100 participants, sampai 100 peserta. Ini yang akan kita pakai di sini. Nah, ini untuk menambahkan, untuk mengundang peserta add guest. Jadi kita bisa masukkan di sini alamat emailnya, alamat Gmailnya. Misalkan rondotuti@gmail.com. Kemudian sudah selesai, tinggal disimpan, save. Nah, nanti di sini ada pertanyaan, would you like to send invitation emails to Google Calendar guests? Ini maksudnya untuk mengundang tadi peserta yang sudah kita masukkan alamat emailnya. Kalau misalkan send, maka nanti otomatis masuk ke Google Calendarnya. Kalau misalkan don't send, maka hanya ada bahwa tamunya itu diundang lewat email, tapi tidak masuk ke Google Calendar. Nah, misalkan kita pilih send. Nah, nanti otomatis terbuat di sininya. Kita lihat di tanggal 8. Nah, di sini ada rapat kenaikan kelas 10 sampai 12. Nah, sampai di sini, ini sudah terbuat. Misalkan suatu saat kita akan mengubah settingannya, kita tinggal klik di sini, klik biasa, klik kiri, kemudian di sini ada icon ini untuk edit event. Kita klik edit event. Nah, kita bisa ubah lagi. Tadi, misalkan rapat kenaikan kelas diganti dengan apa, lalu kemudian tamunya, pesertanya kita undang lagi yang lebih banyak lagi, bisa. Nah, di sini juga bisa diubah lagi pengaturan pengingatnya atau remindernya. Misalkan notification 30 minutes. Ingatnya itu 30 menit sebelumnya. Kita bisa ganti misalkan ke 1 jam sebelumnya. Tinggal ganti ke ininya menjadi hours 1. Nanti ini 1 jam sebelumnya akan ada pengingat di HP kita dari Google Calendar. Nah, kemudian misalkan suatu saat kita berhalangan untuk mengelola rapat ini, bahkan pengelolanya ke orang lain, kita juga bisa melakukannya. Caranya seperti ini. Masih dengan cara yang sama, tadi klik kiri di bagian eventnya ini, lalu nanti nanti di sini ada titik 3 di pojok sebelah kanan atas. Kita klik di sini, lalu ada pilihan change owner, ganti pemilik atau transfer pemilik. Nah, kita ganti pemiliknya, kita masukkan alamat email orang yang kita tunjuk nanti. Akan rondotuti@gmail.com.
Nah, kita klik change owner. Ini message-nya, pesannya bisa diubah. Misalkan, tolong gantikan saya menjadi host karena saya berhalangan hadir atau bagaimana. Nanti kita klik change owner. Nah, orang yang akan kita kirimi atau kita transfer ini, dia akan menerima email dari Google Calendar perihal transfer atau pengalihan meeting. Nanti tinggal klik link yang ada di email itu. Biasanya di kalimatnya ada seperti ini: to accept transfer, klik HTTPS dan seterusnya. Nah, itu di linknya itu diklik, nanti otomatis ownernya atau pemilik roomnya akan berubah. Jadi nanti owner itu, yang pemilik room itu, dia yang punya wewenang untuk mengorganisasi atau mengatur room. Dia yang membuka room, kemudian juga yang mengizinkan ke roomnya dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk ke room, kita share screen. Misalkan saya buat yang instant meeting saja dulu. Oke. Nah, untuk share screen, kan tombol ini present now. Nanti di sini ada 3 pilihan. Ada your entire screen, ada a window, ada a tab. Nah, sekarang saya pilih yang a window. Jadi kalau misalkan saya share window, maka kalau kita berganti ke window yang lain, sedangkan kita hanya men-share window yang ini, maka tidak akan muncul di di conference, tidak akan bisa dilihat oleh peserta. Misalkan sekarang saya tutup window-nya, window yang sama atau terlihat desktop. Nah, mungkin yang terlihat adalah Windows yang sama, tidak terlihat desktop saya karena saya tidak men-share desktop. Saya pilih your entire screen. Nanti yang akan terlihat itu semuanya. Lebih spesifik lagi. Nanti yang akan kita share itu hanyalah tab-tab yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan tab yang aktif kita sekarang. Misalkan tab yang aktif kita sekarang yang ini. Tab yang satunya lagi yang ini misalkan Google Calendar. Maka yang akan dilihat oleh audiens adalah yang ini saja. Tab-tab yang lain tidak akan bisa dilihat walaupun kita berubah atau berganti tab. Nah, itu dari share screen design. Kita contohkan yang langsung dari sini. Misalkan saya stop sekarang. Kita ganti ke tab yang satunya lagi. Nah, saya share yang YouTube ini. Cara mudah auto admin Google Meet. Walaupun saya kembali lagi di tab Google Meet yang tadi, yang terlihat adalah tetap yang tadi, yang YouTube tadi, karena saya tidak meng-share tab yang lain. Nah, sekarang saya stop present. Sekarang saya share yang entire screen. Kalau saya share entire screen, maka nanti semuanya akan terlihat. Ini window yang sekarang, maka yang terlihat adalah desktopnya. Kita buka Windows Explorer, maka yang terlihat Explorer-nya, dan seterusnya. Apa yang terlihat oleh saya nanti terlihat oleh audiens. Itu kalau yang di-share adalah entire screen. Oke. Nah, sekarang apa namanya?
untuk fitur berikutnya, di sini ada whiteboard, change layout, kemudian ada setting dan yang lainnya. Whiteboard ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk membuat kayak semacam tulisan, semacam pan virtual. Kita bisa buka, kemudian nanti ada start a new whiteboard. Nanti kita terhubung dengan Google Jamboard. Nah, mungkin tidak terlihat Google Jamboard-nya karena ini beda tab. Bisa kita lihat ada fitur-fitur dari Jamboard. Nah, itu bisa digunakan juga untuk membuat atau yang tidak bisa kita gunakan dengan ketikan, harus menggunakan tulisan tangan misalnya. Nah, ini tampilan Jamboard-nya seperti ini. Di sini ada pilihan gunakan pen, menghapus, kemudian dan seterusnya, menambahkan gambar dan seterusnya. Ini juga bisa digunakan untuk berkolaborasi. Jadi kalau misalkan kita share, nanti bisa berkolaborasi dengan murid atau murid bisa menggunakan ini bersama-sama dengan teman-temannya. Fitur-fitur yang lain bisa juga kita menggunakan change layout ini untuk mengubah layout peserta. Jadi kalau misalkan kita ingin layoutnya itu dibuat kotak atau misalkan seperti ini sidebar, jadi nanti layar utamanya itu di samping dan yang di sebelah kanan itu semuanya peserta semua, atau seperti ini full, ini pembicara, atau yang ini semuanya peserta semua, atau auto. Kalau auto ini nanti pembicara nanti otomatis dia akan muncul. Kalau misalkan tidak ada yang bicara, nanti grid semua yang muncul, speakernya peserta semua. Nanti di sini bisa diatur yang munculnya ada berapa orang, peserta yang bisa terlihat di layar ada berapa orang. Bisa setting. Nah, misalkan di sini sampai 49 orang dalam satu layar. Nanti kita tidak usah kalau mau take pictures, foto, tidak usah beberapa layar. Kalau misalkan hanya 50 orang bisa satu kali cekrek. Nah, sekarang untuk pengelolaan yang lainnya, di sini untuk peserta fitur raise hand sebenarnya. Sebentar. Oh, oke. Mungkin ini salah satu keterbatasan dari Google, akun Google yang tidak berbayar atau yang gratis. Tidak ada fitur raise hand. Tapi kalau kita menggunakan akun Google yang berbayar, itu ada raise hand dari pesertanya. Nah, salah satunya ketika saya mengikuti pelatihan yang Google Suite for Education itu ada. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di sekolah itu punya akun belajar.id, itu bisa digunakan akun belajar.id untuk mengikuti Google Meet seperti ini. Nanti itu bisa ada fitur-fitur tambahannya, jadi tidak hanya fitur yang standar seperti ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, itulah tadi penampilan dari Pak Mugid Rifai yang membahas tentang cara membuat dan mengelola Google Meet.
salah satu media yang cukup user friendly, fitur-fiturnya lengkap, pakai untuk Vicon dan diakses di google.com, bisa dilaksanakan secara kolaboratif juga karena bisa ditransfer ke pemilikannya seperti dijelaskan oleh Pak Mugit tadi. Meskipun ada pula kelemahannya. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, karena Vicon kita ini terusan seperti saya sampaikan pada awal kegiatan tadi, kegiatannya akan ada 3 presentasi, kemudian diikuti dengan kegiatan question and answer, baru penutup nanti. Karena itu, moderator saya serahkan kepada moderator yang kedua untuk materi kedua dari Ibu Dewi Lidyasari, yaitu Pak Mugit. Pak Mugit, dipersilahkan untuk minum kopi dulu sebentar dan melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya. Berikutnya nanti kita akan paparan dari Ibu Dewi Lidyasari tentang kreasi dan narasi flyer digital dengan menggunakan Canva. Ibu Dewi ini adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 4 Kota Cirebon, telah menempuh pendidikan S2 di IAIN Syahrir Jati Cirebon, dan sekarang mengajar bahasa Inggris di SMA Kota Cirebon. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Dewi. Ya, terima kasih pada Pak Ugit atas waktunya. Oke, baiklah Bapak Ibu Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di acara diseminasi content skill virtual coordinator training batch 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul kreasi narasi promosi digital flyer dengan Canva. Bapak Ibu dan Ananda, kali ini saya langsung praktek saja karena kalau penyampaian menggunakan flyer dengan Canva itu kalau secara teoretikal nanti pasti akan lupa lagi. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu dan Ananda siapkan laptop atau bisa juga menggunakan handphone. Ya, dan pastikan juga kuotanya cukup. Karena di sini kita harus menggunakan kuota, ya, tidak bisa offline, harus online. Ya, baik, oke. Ya, ini kreasi narasi promosi digital flyer dengan Canva. Satu hal yang penting ketika kita ingin membuat satu Vicon video conference, sudah pasti ketika kita ingin mengorbitkan atau memberitahu kepada khalayak ramai, pastilah salah satunya yang menarik itu adalah dalam pembuatan flyer ini. Bagaimana flyer ini bisa menarik eye-catching pada pemirsa sehingga audiens tentu tertarik untuk mengikuti konten. Jadi ini adalah hal penting yang untuk promotion, ya, for the promotion to our presentation, untuk presentasi kita. Jadi kita harus bisa menggunakan media ini, yang Canva saja. Ini this is free. Ini biografi saya, dan memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ugits, saya menyelesaikan S2-nya dengan psikologi dan S1-nya adalah bahasa Inggris. Dan ini adalah nomor handphone saya, bisa Bapak Ibu dan Anda
hubungi jika ada hal yang kurang paham tentang materi yang saya berikan. Nah, jadi pastikan dulu Bapak Ibu dan Ananda untuk menyiapkan laptop atau HP, bisa juga dan untuk foto presenter ini baiknya foto itu kita gunakan remote background. Kenapa? Supaya untuk memudahkan dan juga supaya background yang tampilan dari foto itu bisa lebih cantik lagi, dan juga jika ada logo, siapkan logonya. Nah, nah inilah ya, contoh dari flyer kita hari ini tentang diseminasi content skill virtual coordinator training batch 8. Nah, jangan lupa di sini ada logonya. Siapkan logonya, kemudian fotonya. Nah, inilah foto yang sudah menggunakan remote background. Kemudian kalau mau pakai bentuk atau misalnya nanti bisa kita lakukan. Yang pertama ini Bapak Ibu dan Ananda silakan ke canva.com. Ya, semuanya silakan langsung praktek ya. Langsung aja ya, saya install dulu, kita sama-sama praktekkan. Ya. Pastikan dulu untuk di Google ya. Semua coba. Ya. Practice makes you perfect. Now let me see here. Write down canva.com. Sudah? Semuanya? Ya. Nunggu dulu karena memang depend on the net ya, tergantung jaringannya ini. Kalau jaringannya cepat, pasti akan cepat langsung ya muncul. Kalau sudah, ini ternyata lama juga. Ya, akan seperti ini. Kebetulan saya sudah membuat desain ya. Kalau Bapak Ibu dan Ananda baru masuk ke Canva, nanti di situ ada daftar ya. Maka Bapak Ibu dan Ananda menggunakan akun mana yang ingin digunakan untuk Canva tersebut. Tadi saya lupa tidak log out ya, jadi langsung di sini kepada create design. Nah, nanti setelah daftar, kemudian gunakan akun yang Bapak Ibu dan Ananda ingin gunakan, and then the next ya, setelah itu muncullah seperti ini. Nanti ada kata welcome daily. Nah, kemudian Bapak Ibu dan Ananda silakan meng-create design. Ya, mau apa create desainnya? Di sini ada untuk presentation, atau untuk flyer, poster, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kita coba di sini. This is for the flyer. Ya. That's loading. Jadi untuk menggunakan Canva ini bisa macam-macam, tidak hanya untuk promosi seperti pembuatan flyer ini, bisa juga untuk mengucapkan ulang tahun atau menyampaikan bela sungkawa, atau bisa juga untuk ada teman yang sakit mengucapkan semoga cepat sembuh. Jadi ya. Jadi kalau saya katakan this is Canva ini samanya dengan adalah this is about your expression. Ya. Jadi sama aja dengan mengungkapkan lewat kata dan juga lewat gambar. Seperti begitu ya. Nah, ini ada macam di sini. Bapak dan Ibu dan Ananda bisa memilihkan, pastikan ya memilihnya yang free.
Di sini ada free. Jangan yang premium. Kalau premium itu berarti adalah bayar, ya. Ya, jadi memilih yang free. Ya, ada tulisan seperti ini, free. Ya, oke, maka kita klik, seumpama kita ambil contohnya ini ya. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Nah, this is your chance for create this flyer. Nah, inilah kesempatan Bapak, Ibu, dan Anda untuk meng-create ini. Mau dibuat seperti apa di Bapak, Ibu, dan Anda inginkan. Pertama, ya, kita ingin, ini dihapus, kita tidak jadi ini. So, just clear it. Tinggal seumpama tulisnya kita tulis di sini diseminasi apa teh content skills. This is for sorry. Nah, ini untuk logo dulu. Bagaimana cara mengambil untuk logo? Kita di sini ada uploads. Nah, media, ya. Kemudian kita ambil sini upload media. Logo yang kita inginkan itu apa? Kita cari. Kebetulan saya sudah ada, ya. Jadi saya langsung cepat aja sini. Oke. Right. Lama banget. Koneksi itu membutuhkan satu kesabaran. You must be patient about that. Okay, nice. Nah, kita ingin ini logo VCT. Kita open this one. Lalu muncullah seperti ini. Nah, kita hapus dulu logo yang ada di sini. Ya. Nah, tinggal diklik, pindah di sini. Ya. Nah, ini sudah ada. Lalu kita nih lihat tanda yang panah ini, kita angkat mau ke atas kan. Kelebihan. Oke. This one. Right. Nah, kemudian di sini logo yang berikutnya adalah logo untuk logo yang badge ya, virtual. Seperti ini, tinggal diklik saja, lalu gambarnya akan muncul. Lah kita kecilkan. Tanya itu di ujungnya ya, jangan yang ini, nanti jelek gambarnya. Oke, angkat sini. Ya. Kemudian berikan kita judulnya di sini, klikkan, ganti. Kita tulis di sini diseminasi content skill virtual coordinator training batch 8. Ini karena hurufnya besar, maka kita kecil saja sih. Terus dikecilkan sampai sampai yang indah terlihat. Ya, kalau mau memudahkan, tinggal kita ini mau berapa fontnya, tinggal kita ketikkan. Seumpama 60 supaya
supaya lebih cepat. Selesai. Ternyata masih besar juga. Kurangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita ingin merubah ininya, warnanya. Kayaknya nggak oke deh warna merah. Ingin mengganti kepada warna ini, coklat. Tinggal diklik warna. Klik warna, mau hijau. Nah, klik. Udah kan? It easy. Ya, nggak ada yang susah kalau mau dicoba. Nah, inilah dari flyer inilah apakah bisa menarik atau tidak para audiens untuk melihat, menyaksikan, ikut pada presentasi kita. Sekarang kita tuliskan, jangan lupa setelah judul, and then this is you have to write the day and the date and also the time. Jumat, tanggal berapa ini? Tanggal 5 Maret 2021. Kemudian pukul 09.30 11.00. Nah, jadi informasi yang penting ketika membuat flyer ini, judulnya, kemudian waktu, dan juga waktunya ya. Waktu itu ada tanggal, hari, kemudian waktu ya, pukul berapa. Nah, kalau kita ada salah ngetik lagi, pakai yang ini. Diulang lagi. Nah, seperti ini. Klik ini. Kalau semua jangan takut hilang. Pasti akan record dengan baik ya, automatically ya. Jadi kita ingin ngecilkan ini, bisa di blok caranya. Atau seumpama kita hanya seperti ini, kecilkan. Nah, pastikan kalau mau kecilkan posisinya nih ada kotak sini. Oke. Nah, oke. Nah, setelah ini, nah sudah Jumat 5 Maret. Nah, waktunya jangan lupa. Ya. And then next, kita cabai-cabean ini mau kita ganti dengan foto yang presenternya. Tinggal kita hapus dulu si cabai-cabean ini. Diskonnya juga kita hapus semuanya, delete saja. Klik, klik, delete. Nah, kemudian ini kita nggak perlu dihapus saja. Delete. Ini juga sama, delete. Mau ganti warna bisa, diklik. Kemudian nggak mau, saya nggak suka orange. Saya sukanya kuning, jadi kuning. Mau merah boleh. This is up to you. Jadi you mau pink. Saya lagi senang pink, boleh. Why not? Ya, change it. Tapi di blok di ini dulu, klik ke semuanya, baru ubah warna. Oke. Ya, mau abu-abu boleh. Ya, saya suka warna ini. Ya, siap. Next. Kalau ini nggak penting, kita delete saja, dihapus. Apa yang kita hapus, ya? Ya, kita hapus dulu semuanya. This is like this one. Nah, kita ingin menampilkan foto presenternya. Bagaimana? Tapi kita ingin juga ada foto itu ada figurannya atau ada di sini elementsnya. Bisa kita tuh di sini elements. We click elements and then we choose what elements that you would like to. Nah, kalian bisa pilih. Anda bisa memilih elemen. Ya, oke. Nah, di sini. Ya. Nah, ini ya elemen-elemennya bisa kalian pilih yang mana ya. Oke, seumpama kalau saya sukanya yang benar bulat atau yang seperti ini, it's up to you pokoknya. Yang penting ada tulisan free ya.
pastikan it is free ya. Kalau seumpama ada yang premium, berarti ya harus bayar gitu. Jadi bayar ya. Ini juga ada yang lainnya di sini ya. Sparkle stickers. Jadi bisa memilih, di sini ada macam-macam. Ada arrow sticker, ada ya, which one you like best. Nah, ini sayangnya memang ya begini, harus dipastikan bahwasanya ini apa namanya tuh jaringannya itu adalah stabil dan kuat ya. Nah, ini kalau jaringannya sedang saja, ya we have to be patient, harus sabar ya. Oke. Ya, kita nunggu akan stiker ya, apa namanya, elements apa yang ingin kita gunakan. Oke, jaringannya. Kemudian kita tinggal masukkan di sini foto, maka upload, foto. Ibu masih di mute. Masih di mute, Bu. Tidak terdengar jelas. Ya, oke. Ya, dengan Bogin. Ya, sorry. Ya. Nah, ini karena nggak sesuaian. Bisa berarti kita tentukan di sini kalau semua ini. Nah, berarti ini memang bawaannya di sana. Oke, kita cari elemen yang biasa. Ya, yang mana? Kalau seumpama tidak memakai elemen, kita langsung seumpama seperti ini boleh. Gambar fotonya di sini. Ya, bisa juga di sini gambar Bu Tuti. Dikecilkan dulu. Jadi intinya bahwasanya you have to create it ya. Jadi silakan kreatifkan. Jadi kreasikan mau seperti apa ya model ininya. Kemudian di sini kalau seumpama ini bisa. Nah, seumpama ini kita ingin menghitungkan teksnya, menuliskan Pak Ugit siapa. Nah, di sini kita klik teks. Bisa di sini ada add a little bit body text. Kemudian muncul di sini mungkin. Nah, kemudian SMK, NU, Mekanika, Buntet,
Seperti ini. Jadi bisa ambil teks, kemudian ini bisa kalau untuk heading berarti add a heading, atau bisa juga add a bit of body text. Nah, seperti ini. Kita ingin pindahkan, move it. Ya. Kalau seumpama ingin pakai seperti tadi yang elemen tadi, bisa seumpama di sini. Ya, mungkin bisa seperti ya, gitu ya. Saya rasa kayaknya cukup lah. Jadi kalau mau nambahkan seumpama makanan di sini, tinggal klik saja, pindahkan sini. Ya, oke, this is your question ya. Mau tambahkan makanan di sini, depend on the theme ya, sesuai dengan temanya. Oke. Now let's be back here. Jadi itulah langkah-langkahnya. Pokoknya yang pertama ya, Bapak Ibu dan Ananda. Jadi bisa masuk ke canva.com. Kemudian setelah itu nanti akan seperti ini ya. Kemudian jangan lupa daftar pakai akun yang mana untuk di Canva. Nanti ada ucapan selamat datang, kemudian baru kreasi ya, dikreasikan di sini. Kalau unggahan ini maksudnya seumpama Bapak Ibu dan Ananda ingin mengunggah foto ataupun logo atau sebagainya di sini. Semua kalau ingin foto, sebutkan ini foto yang tersedia di sini, dan elemen itu bentuk-bentuknya ingin seperti apa. Kemudian teks juga ingin menampilkan teks seperti apa. Kemudian ini seperti ini, dan this is the last. Nah, kalau sudah, kemudian dibuatlah ketikan di WhatsApp grup itu narasinya apa. Takut tidak pede menjadi host, moderator, presenter atau video conference, jangan takut guys. Nah, Tidiu hadirkan solusinya. Jadi buatlah seperti ini dengan gambar-gambar yang menarik seperti ini, berikut dengan flyer yang tadi kita buat. And then we promote it in a group. Kemudian promosikan ke grup. That's all. Thank you. From Tidiu, Tuti, Dewi, and Ugit Creative Production. Oke, thank you very much. Ya, mungkin cukup ya yang bisa saya sampaikan. I hope this is the result of presentation is useful for the audience. Thank you very much. Terima kasih Bu Dewi paparannya tentang penggunaan Canva. Sebelum itu kita nanti akan mendapatkan materi lagi dari Bu Putih tentang cara menjadi moderator, pemateri, dan host dalam video conference. Kemudian untuk moderatori pemateri yang ketiga, saya alihkan ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, silakan. Oh ya, selanjutnya ya. Oke. Masih terkesima sama kan, Pak? Oke. Baik, selanjutnya ini benar-benar medley ya. Berikutnya adalah presentasi yang akan dibawakan oleh Miss Tuti Romdo, yaitu teknik menjadi presenter, moderator, dan host via daring. Nah, Bapak Ibu dan Ananda, presenter kali ini tentu sudah sangat familiar sekali bagi Bapak Ibu dan Ananda. Beliau adalah English teacher at SMA 4 Cirebon dan juga mengajar di lembaga pendidikan terkenal di kota Cirebon, is so famous ya. Ciri khas dari Bu Tuti adalah always happy ya, selalu ceria, cheerful ya, dan juga seorang autonomous learner yang punya curiosity yang tinggi hingga terus menempa diri mengeksplor hal-hal baru untuk tetap bisa keep up with perubahan zaman.
kompetensi diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi lingkungannya. Beliau juga suka menulis buku antologi, suka dongeng, dan pandai sekali kalau bercerita. Baiklah, tidak panjang lebar, Bapak Ibu, dan kita sambut ya Ibu Tuti Romdo MPD. Please, silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu Dewi. Izin share screen. Baik, sudah muncul Ibu Dewi? Belum. On the way ini kayaknya. Ya, masih on the way. Ya, sudah itu fotonya. Ya, siap, sudah. Bisa ada Ibu Tuti lagi. Nah, oke. Terima kasih. Ya. Siang, Bapak, Ibu, adik-adik, peserta Fikon hari ini. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu yang seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu moderator tadi. Sekilas tentang saya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Lilyasari. Mungkin saya hanya ingin menambahkan bahwa apabila kakak, adik, ibu, bapak mau menghubungi saya, silahkan. Saya bisa ditemui di romdotuti@gmail.com. Kemudian saya adalah alumni Unindra, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, dan mengajar di SMA Negeri 4 Cirebon. Baiklah. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada materi, yaitu menjadi host, moderator, dan presenter untuk sebuah video conference. Nah, apabila kita diminta, mudah-mudahan semua peserta, Ananda, Ibu, Bapak, teman-teman yang hadir pada hari ini akan menjawab siap dengan sigap untuk melaksanakan tugas sebagai host, moderator, maupun presenter. Nah, di masa pandemi ini, di balik musibah ada berkah untuk kita semua, karena kita bertekad untuk tidak mau mati gaya karena corona ini. Nah, kegiatan yang malah kita laksanakan secara daring. Pada pertemuan daring, terutama pertemuan formal dan semi formal seperti yang kami laksanakan pada hari ini, ada dua pengatur penting yang akan menentukan keberhasilan pertemuan tersebut. Dua pengatur itu adalah host dan moderator. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas moderator terlebih dahulu karena kelihatannya istilah ini lebih populer di kalangan kita semua. Nah, apa saja tugas moderator? Mari kita lihat. Yang pertama adalah menyusun dan mengawal program acara. Jadi kita harus tahu dulu acaranya apa, kemudian kontak dengan pembicara dan host, bagaimana pelaksanaan ini akan dilaksanakan. Yang kedua, mengatur dan menjaga durasi. Pada kesempatan kali ini yang menjadi moderator adalah Ibu Dewi Lilyasari. Beliau akan dengan sigap memperhatikan apa yang saya bicarakan, waktu saya dari pukul berapa sampai berapa. Dan beliau akan memberitahu saya kalau saya kelebihan durasinya. Kemudian Bu Dewi akan mengawal fokus pembicaraan agar tidak melenceng atau melebar.
Sekarang tugas saya adalah memberikan materi tentang teknik menjadi moderator, kemudian host dan presenter. Apabila saya melebar, Ibu Dewi nanti akan mengingatkan untuk mengingatkan saya kembali ke track yang benar. Yang berikutnya adalah membuat catatan ringkas dan membuat kesimpulan pembicaraan serta menjaga ketertiban acara. Ini tugas pokok dari moderator. Nah, tips menjadi moderator yang baik bagaimana? Tadi seperti sudah disebutkan sebelumnya, moderator bersama host harus memeriksa dulu perangkat apa yang akan digunakan. Kemudian sambungan internetnya bagaimana. Kalau kita akan melaksanakan video conference pada pukul 9 misalnya, 1 jam sebelumnya moderator dan host ini sudah mempersiapkan perangkat, mengecek sambungan internet, dan semua yang harus ada atau dibutuhkan pada saat video conference. Yang kedua, mempelajari dan memahami term of reference kegiatan pertemuan daring yang akan dilaksanakan. Berkoordinasi dengan penyelenggara, seperti apakah kegiatan ini ingin kita sajikan. Yang berikutnya adalah mengetahui target. Siapa target dari Vicon ini? Seperti pada kesempatan kali ini, target kami adalah teman-teman yang belum mengikuti kegiatan video conference, video coordinator training. Nah, apa tujuannya? Tujuan kami mudah-mudahan teman-teman yang penasaran ingin piawai dalam menyelenggarakan, mengawal, menjadi host, menjadi moderator, dan menjadi presenter dari sebuah video conference akan tertarik mengikuti kegiatan virtual coordinator training yang dilaksanakan oleh Tikombik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian moderator harus piawai mengatur durasi masing-masing acara, dan ini disampaikan kepada semua pihak yang terlibat sebelum acara dimulai. Moderator juga harus bersinergi dengan penyelenggara kegiatan. Tadi setelah kita mengetahui target, nah kita harus juga, seorang moderator harus memiliki kemampuan untuk melakukan public speaking. Kalau targetnya TK misalnya, nah bagaimana bahasa yang harus kita pakaikan, bagaimana cara bertutur yang harus kita terapkan. Demikian juga kalau targetnya berbeda, orang dewasa, kemudian Bapak Ibu guru, siswa SMA, masyarakat kebanyakan misalnya. Dan itu moderator harus berusaha menyesuaikan gaya bertutur mereka sesuai dengan target. Yang berikutnya, bersinergi dengan penyelenggara kegiatan. Dan yang keenam, setelah pertemuan dibuka, moderator akan menyampaikan latar belakang dan tujuan pertemuan seperti saya lakukan pada awal kegiatan ini. Yang ketujuh, menyampaikan aturan atau tata tertib peserta, membacakan rangkaian acara dan durasi yang direncanakan, memperkenalkan siapa yang menjadi host kalau dia menjadi moderator sendiri, kemudian memperkenalkan narasumber atau pembicara, membacakan informasi yang ingin diberikan atau diketahui oleh si peserta. Kemudian berkoordinasi dengan host, atau boleh langsung menutup
seorang peserta, maksudnya di sini agak ketinggalan, kalau dianggap mengganggu jalannya acara atau sesuai kondisi. Kemudian menjaga ketertiban acara, di sini tadi memberi peringatan kepada peserta, bisa melakukan sendiri menutup atau meminta host untuk menutup atau bahkan mengeluarkan peserta yang mengganggu ketertiban acara, namun tetap dengan cara sopan. Kita bisa memanfaatkan chat room pada kegiatan itu untuk memberikan peringatan atau memberikan informasi apapun kepada peserta. Kemudian memperhatikan pembicara dan durasinya agar sesuai dengan term of reference. Jika ada sesi tanya jawab, nah kita nanti akan ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi yang terakhir ini dari saya. Nah, maka moderator akan menentukan aturan tanya jawabnya, misalnya dengan metode prioritas atau memilih sesuai dengan waktu yang tersedia. Peserta bertanya dengan audio video yang dikendalikan oleh host. Jadi bisa meminta atau nanti host juga akan sangat memperhatikan mana yang atau peserta mana yang ingin menyampaikan pertanyaan, dan host akan otomatis menghidupkan mikrofon peserta tersebut. Kemudian menyeleksi pertanyaan bisa menggunakan fasilitas chat. Jadi moderator seperti tadi harus terus memperhatikan kolom chat barangkali ada pertanyaan. Kemudian mempersilakan pertanyaan langsung melalui audio video atau raise your hand apabila platform yang digunakannya memang memadai. Pada akhir acara setelah menyimpulkan, moderator harus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang sudah berkontribusi pada acara tersebut. Nah, yang kedua, pengatur sebuah kegiatan VCon atau video conference atau kegiatan pertemuan online adalah host. Kalau host ini, beliau adalah pengatur pertemuan pada aspek teknis program kegiatan seperti moderator tadi. Apa saja untuk menjadi host yang baik? Yang pertama, seorang host harus menerja suatu aplikasi yang akan digunakan. Misalnya pada kesempatan kali ini kita menggunakan Google Meet. Sejak pagi saya sudah siapkan, kemudian melihat-lihat spesifikasi minimum dan sistem operasi yang direkomendasikan Google Meet ini, kemudian batasan dan fasilitas aplikasinya seperti apa, tingkat keamanan, security aplikasi yang kita gunakan, mengikuti update aplikasi, memaksimalkan tingkat keamanan yang bisa disediakan aplikasi tersebut supaya jalannya acara lancar. Begitu juga kita harus perhatikan beban traffic yang akan ditanggung oleh peserta. Memberitahukan spesifikasi di atas secara singkat, jika memungkinkan bisa diinformasikan sebelum acara atau ditampilkan dalam flyer yang diedarkan sebelum acara berlangsung seperti yang kami laksanakan untuk VCon kali ini. Kedua, melakukan setting keikutsertaan peserta. Bisa dipilih dengan cara: 1. Melakukan pemeriksaan dengan alamat email yang diundang. 2. Melakukan verifikasi menggunakan password dan nomor identifikasi pertemuan, atau klik menerima undangan, atau pakai otomatis bisa bergabung. Nah, ini nanti host yang menentukan. Melakukan pemeriksaan tambahan dengan mempersilakan peserta masuk ke ruang tunggu virtual lebih dahulu, bisa. Jadi suruh nunggu dulu baru nanti diizinkan untuk masuk.
mengizinkan seluruh peserta langsung bergabung selama bisa mendapatkan nomor identifikasi dan password pertemuan. Ini tidak direkomendasikan pada pertemuan formal, supaya host ini bisa tahu siapa yang seharusnya berada di dalam pertemuan ini dan siapa yang tidak diinginkan untuk hadir pada pertemuan ini. Artinya tidak diinginkan karena biasanya ada rapat tertentu untuk kalangan tertentu. Yang berikutnya, melakukan setting apakah peserta bisa menghidupkan mikrofon dan videonya secara mandiri atau harus seizin host, termasuk bagaimana fasilitas berbagi layar seperti yang saya gunakan pada saat ini digunakan, apakah boleh digunakan oleh peserta atau tidak. Yang berikutnya, host harus memeriksa kinerja perangkat dan jaringan untuk moderator dan narasumber. Jadi nanti moderator dan narasumber sebenarnya harusnya merasa aman dengan perangkat dan jaringan yang disediakan oleh atau dipersiapkan oleh seorang host dan penyelenggara Vicon. Jika dijumpai ada kendala, tentu saja host diharapkan bisa memberikan solusinya. Yang keempat, mengatur agar peserta yang bergabung atau meninggalkan pertemuan tidak menimbulkan suara notifikasi yang mengganggu audio si pembicara. Selama acara berlangsung, apa saja yang harus dilakukan oleh seorang host? Yang pertama, memantau jalannya pertemuan daring. Memantau kondisi seluruh peserta, termasuk audio dan visualnya. Maka host akan memberitahu peserta tersebut melalui fasilitas chat secara privat. Misalnya, pada saat presentasi sudah diumumkan bahwa seluruh peserta harus mematikan mikrofonnya, tetapi ada seorang peserta yang masih menyalakan mikrofon dan mengganggu jalannya acara, maka host akan memberitahukan melalui fasilitas chat secara privat untuk meminta peserta tersebut mematikan mikrofon. Apabila tidak ada tanggapan, barulah host mematikan mikrofon peserta tersebut. Nah, kemudian melakukan rekaman acara. Jadi seorang host harus berkonsentrasi sejak awal kegiatan Vicon dilaksanakan. Begitu dimulai, host tidak boleh lupa untuk menyalakan aplikasi rekaman audio video chat atau audio videonya saja atau hanya chatnya saja. Nah, tergantung dari apa yang diperlukan untuk dokumentasinya. Yang berikutnya, pada suatu kondisi, misalnya kondisi saat ini karena kami melaksanakan Vicon secara medley, kata Ibu Dewi tadi, maka hostnya bertindak sekaligus sebagai moderator. Nah, ketika kita bertindak sebagai host dan moderator, harus terbiasa, karena seperti saya tadi harus berbagi mengizinkan peserta untuk masuk, kemudian mengingatkan peserta untuk mengisi presensi atau menuliskan pertanyaan dan berbicara. Jadi kadang-kadang karena terbagi ada kalimat yang biasanya kelewat. Nah, ini perlu latihan untuk bisa terampil dan terbiasa melaksanakan dengan sebagai host dan moderator. Lebih disarankan tugas moderator dan host dikerjakan oleh personel yang berbeda. Pada pertemuan yang sangat penting, terkadang diperlukan lebih dari untuk memastikan acara bisa berjalan dengan baik, terutama
biasanya kegiatan-kegiatan resmi dari pemerintah, kenegaraan, atau yang tidak boleh terputus kegiatannya di tengah-tengah. Nah, tips sukses menjadi host moderator webinar atau event online interaktif. Yang pertama, sebelum peserta lain masuk, aktifkan kamera agar ekspresi wajah terlihat. Komunikasi dari seorang host dan moderator juga presenter itu dimaknai dari suara yang dengar, juga dari ekspresi wajah dan gestur. Tapi berlatihlah terus supaya tidak berlebihan. Kemudian dengan mengaktifkan kamera, pengunjung bisa melihat langsung keseluruhan dirimu menjadi host, moderator, atau presenter. Lihat ke layar, lihat reaksi pengunjung, melihat ke arah kamera agar pengunjung merasa kita benar-benar sedang berbicara dengan mereka. Memaksimalkan performa, jangan sampai salah kostum ya, sesuaikan dengan tema. Kegiatan formal, semi formal, atau yang kedua, mengatur alur event dengan pembicara sebelum event dimulai. Ini untuk host dan moderator. Kesuksesan event dinilai dari seberapa lancar alur eventnya. Dan ini dengan kerjasama yang baik antara host, moderator, dan presenter. Diskusikan dengan pembicara yang akan dibahas selama webinar itu apa. Lakukan gladi bisa sebelum hari H. Pahami materi yang akan dibawakan untuk presenter sebelum event dimulai. Ya, beri kesempatan pengunjung terlibat. Sebenarnya kita ini terlalu medley, Ibu Dewi ya. Nah, karena apa? Karena rentang atensi pengunjung itu, terutama pengunjung event online itu singkat. Kalau event berlangsung lebih dari 30 menit, pastikan beri jeda pengunjung untuk terlibat, misalnya untuk berkomentar atau bertanya dulu di tengah sesi, atau dengan membaca komentar-komentar yang masuk. Pastikan juga kelancaran event dengan bertanya beberapa hal seperti tadi. Apakah suara saya terdengar jelas? Apakah presentasi sudah muncul di layar? Apakah video berjalan lancar? Nah, jangan lupa juga menyapa pengunjung. Menyebutkan nama pengunjung, misalnya pada saat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan benar, itu bisa membangun koneksi antara pengunjung dan event dengan baik. Yang keempat, memanfaatkan fitur interaktif, misalnya question and answer, boleh juga pakai polls, boleh juga polling ini, boleh pakai juga games, sampai bisa juga live chat, bisa menjadi senjata andalan untuk meruntuhkan tembok jarak antara pengunjung dan host. Nah, manfaatkan fitur-fitur yang tadi dijelaskan oleh Pak Mugit dan Ibu Dewi untuk membuat kegiatan video conference menyenangkan atau lancar. Yang kelima, memastikan platform yang paling pas. Kalau kita pesertanya sekian, harus pakai platform apa. Kalau durasinya sekian, mana platform yang tepat. Selain 5 cara yang tadi dibahas, pembawaan ketika menjadi host juga sama pentingnya loh, walaupun lewat layar elektronik. Energi ketika membawakan event juga tetap sampai kepada pengunjung. Nah, sudah siap menjadi host dan moderator sebuah webinar? Yuk, setelah ini kita bikin event
online. Dan yang terakhir, ini menjadi presenter itu orang yang membawakan materi pada kedua kegiatan. Tugasnya memaparkan materi dengan singkat, padat, dan berisi, kemudian menjawab pertanyaan peserta Vikon, dan mengakhiri kegiatan dengan menyampaikan kesimpulan, rangkuman, atau pernyataan mengakhiri materi. Hal penting untuk diperhatikan, materi yang akan ditayangkan sebisa mungkin diserahkan juga kepada moderator, sehingga kalau ada hal kendala berada di tengah-tengah presentasi kita, moderator bisa memberikan solusi. Kemudian kita harus memberikan kurikulum vitae kepada host atau moderator untuk dibacakan. Siapkan presensi bertugas di Vikon itu, siapkan juga petugas yang backup. Nah, untuk host tidak boleh live dulu sebelum dipindahkan kepada host berikutnya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Dan yang terutama, apabila Ananda, Ibu, Bapak, teman-teman sekalian ingin bertugas menjadi moderator, host, dan presenter, asah kemampuan public speaking. Asah kemampuan berbicara bukan hanya dalam bahasa sendiri, tetapi dalam bahasa asing. Dan itu akan membuat Vikon Anda semakin berwarna. Terima kasih banyak, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Ibu Tuti Romdo, terima kasih banyak atas penyampaiannya, sangat luar biasa. Jadi menjadi seorang moderator, host atau presenter itu memang harus ada satu kesatuan, ya, tidak bisa kita berdiri sendiri seperti kita saat ini, ya. Bisa terjadinya ini karena adalah kerjasama antara sebagai moderator, host juga dengan presenter. Jadi yang penting adalah don't be afraid. Jangan takut. Pokoknya asah kemampuannya menjadi dalam public speaking dan juga dalam mengolah kata. Itu yang penting, ya. Dan yang pasti adalah harus pede, percaya diri. Seperti saya saat ini, kalau nggak pede, nggak mungkin saya bisa berani tampil di depan Bapak, Ibu, dan Ananda. Ya, jadi saya banyak belajar sekali dari kegiatan VCT ini, bahwasanya host ataupun presenter, it is not easy, but also not difficult. Tidak mudah, tapi juga tidak susah. So it's nice. Kalau sudah on air itu lupa waktu. Nah, inginnya terus bicara. Sampai pun kita sekarang sampai pukul 11 ini. Belum ada sesi tanya jawab, ask and answer. Ya. Baik, sepenuhnya untuk sesi tanya jawab ini serahkan pada Ibu Tuti Romdo untuk memandu jawab. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Bu Tuti Romdo yang merangkap saat ini semuanya. Kita saat ini menjadi semuanya. Inilah. Oke, silakan Ibu Tuti. Baik, terima kasih Ibu Dewi, Pak Mugit, presenter kita kali ini. Nah, kepada seluruh peserta, apabila Anda memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menghidupkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Sementara ini di chat room belum ada pertanyaan. Nah, bagi teman-teman peserta Vikon kali ini, dipersilakan untuk melengkapi presensi di link share di chat room. Begitu juga untuk Pak Mugit dan Ibu Dewi, kami mengundang Ibu Bapak untuk melengkapi presensi kegiatan hari ini. Baiklah, kita tunggu
Kalau tidak ada Mungkin pertanyaan, Bu Tuti sambil menunggu pertanyaan, mungkin kita bisa sharing experience ya, tukar pengalaman ini awal menjadi host, moderator ataupun jadi presenter. Bagaimana perasaan Bu Tuti di awal-awal itu? baik, terima kasih Bu Dewi. Saya pribadi terbiasa berbicara di depan kelas. Bila diminta untuk berbicara di depan audiens yang berbeda, tetap saja gugup walaupun sudah mengadakan persiapan dengan ya sangat maksimal menurut saya. Tetapi hal itu bisa lama-lama hilang apabila kita sering melakukan presentasi, menjadi host, dan menjadi moderator. Jadi pada awalnya kita takut, deg-degan, salah-salah kata, salah-salah berbicara, kikuk. Nah, tapi kalau sering, lama-lama semua bisa teratasi dan bisa lancar menjadi moderator, host, maupun presenter. Tetapi tentu saja kita harus tetap mengasah diri untuk memberikan yang terbaik. Untuk menjadi host, moderator, dan presenter, kita perlu keterampilan berbicara di depan umum atau yang biasa kita sebut public speaking. Banyak teknik yang bisa kita latih di sana. Tapi sementara kita stop dulu Ibu Dewi. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Rizky, mahasiswa pasca sarjana dari UNES Semarang. Izin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan Canva ya dalam pelajaran matematika, Bu? Satu, itu pertanyaan. Ini untuk Ibu Dewi. Yang kedua, bagaimana cara kita supaya terbiasa menjadi presenter? Yang ini sedang dibahas barusan. Jadi sambil menunggu nanti Ibu Dewi menjawab, nanti saya akan membahas yang kedua. Yang ketiga ini untuk Pak Mugit. Apakah dengan menggunakan Google Meet yang konvensional itu ada durasi waktu maksimalnya? Lalu apakah dapat dikoneksikan Meet dengan YouTube? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Pak Mugit dan Ibu Dewi dipersilahkan untuk mempersiapkan jawaban. Sementara itu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Bagaimana cara kita supaya terbiasa menjadi presenter? Satu, itu haruslah rajin, kata orang Cirebon, ngalap ilmu. Harus banyak membaca, banyak mendengar, kemudian memperkaya wawasan supaya ketika kita diminta untuk menjadi presenter sebuah acara dengan tema tertentu, nyai hal-hal yang berguna bisa kita sampaikan kepada audiens. Jangan pernah menerima tawaran menjadi presenter kalau Anda tidak menguasai tema yang ditawarkan. Daripada nanti pada saat kegiatannya bingung, ya lebih baik kalau belum siap tidak diterima. Tapi tetap tadi harus mempertajam insting literasi. Silahkan membaca, banyak mendengar, mencari ilmu-ilmu baru yang bisa disampaikan kepada audiens. Karena untuk menjadi presenter kita harus mempresentasikan sesuatu yang diperlukan oleh audiens. Nah, kenapa kita mengambil yang ini? Temanya karena pada saat pandemi ini banyak sekali kegiatan, bahkan pertemuan keluarga dilaksanakan secara video conference. Itu. Bagaimana Bapak Mugit atau Ibu Dewi? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan?
Baik Bu, Ya, silakan Pak Mugit. terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Google Meet ini sebenarnya salah satu fitur yang yang diunggulkan selalu untuk memberitahunya adalah tentang durasi waktu. Jadi untuk Google Meet sendiri, setahu saya itu tidak ada durasi waktu, tidak ada batasan durasi waktu, tidak sama dengan Zoom. Kalau Zoom itu yang gratis, hari itu kan hanya sekitar 40 menit. Kalau misalkan ingin unlimited itu kita harus pakai yang premium, harus berbayar. Nah kalau Google Meet tidak. Dengan akun Google yang gratis pun kita bisa menggunakan meeting ini tidak terbatas waktu. Hanya untuk pesertanya terbatas pun sudah banyak 100 orang batasannya. Dan untuk mengkoneksikan ke YouTube siaran langsung live, kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu namanya kalau tidak salah OBS Studio, Open Broadcasting OBS, Open Broadcaster Software. Nah OBS ini aplikasi pihak ketiga, artinya bukan dari Google, tidak terintegrasi dengan Google, jadi kita harus install lagi dan kita harus membuat settingannya lagi, diatur, nanti kita akan masukkan ke channel YouTube yang mana dan nanti kita koneksikan atau kita hubungkan dengan Google Meet yang sedang kita jalankan. Untuk teknisnya mungkin bisa dicari di YouTube cara penggunaan OBS Studio ini. Terima kasih Bu, itu jawaban saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Pak Mugit. Bagaimana Ade Muhammad Rizky? Mudah-mudahan dua ya sebentar Bu Dewi. Jangan takut, ada waktunya Bu Dewi. Oh iya, sorry. Ibu Bapak, adik-adik peserta kalau sudah terbiasa maunya bicara terus seperti Ibu Dewi sudah terbiasa menjadi presenter, host dan moderator untuk sebuah Vicon. Nah, mudah-mudahan jawaban dari dua presenter bisa memuaskan adik Rizky, tetapi kita berharap adik Rizky ini tidak puas supaya nanti mau bergabung dengan Virtual Coordinator Training menjadi peserta pada batch berikutnya. Ya, silakan Ibu Dewi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memaksimalkan Canva dalam pembelajaran matematika? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Saya ini adalah yang paling tidak bisa dalam pelajaran matematika. Ya, jadi mungkin dengan media Canva ini bisa digunakan supaya ini kan hanya template gitu ya. Jadi dibikin menarik bagaimana supaya dalam rumus-rumus yang matematika itu biar siswa atau kita cepat hafal, dibikinkanlah tabel yang menarik, ambil dari Canva ini, kan banyak gitu di situ ya. Kemudian seumpama untuk yang rencana pembelajaran membuat RPP juga bisa gunakan hal yang menarik dari Canva ini. Jadi kalau saya lebih kepada kepiawaian as a mathematics teacher, how to put bagaimana meletakkan materi yang sekiranya sulit dipahami atau diingat oleh siswa, lalu dibuatlah di desain Canva itu. Nah, jadi kan ingatnya pada pastikan audio ya, visual. Jadi ingat lagi itu gambarnya itu, Canva-nya itu, desainnya seperti itu. Jadi automatically anak itu akan senang karena melihat desain dari Canva yang dibuat oleh Dek Rizky. Mungkin itu dari Rizky ya. Jadi silakan mengeksplor ya. Jadi kalau saya umpamakan Canva itu sebagai bagaimana curhatan hati ya, pikiran, perasaan, tuangkan di Canva. That's the result. Itulah hasilnya. Seperti itu. Mungkin itu ya dari Rizky ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, makasih Bu Tuti. Ya, sama-sama. Baiklah, ini dari Muhammad Rizky, katanya sudah puas banget Bapak Ibu, tetapi rasanya keinginan belajar Dek Rizky ini terus bergejolak. Semangat belajar Dek, silahkan bergabung dengan Virtual Coordinator Training batch berikutnya. Nah, karena waktu jualah
maka sampailah kita pada acara penutup yang terakhir. Nah, adik-adik, Ibu Tuti, ya. itu ada Ibu Ari. Terima kasih sudah hadir ya Bu Ari. Ya, instruktur Ya, kita baik, yang sangat luar Bapak Ibu biasa. instruktur. Ya, silakan Ibu Dewi. Ya, mungkin saya ucapkan selamat terima kasih ya pada Ibu Ari yang sudah bergabung ya di kami menyaksikan video conference kami. I appreciate it, saya hargai sekali dan kami bangga sekali Ibu bisa hadir di tengah-tengah kami. Mungkin barangkali Bu Tuti ya Bu Ari ingin menyampaikan sesuatu di forum ini, silahkan. Terima kasih Ibu Dewi. Dari saya tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya berterima kasih karena Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas-tugas yang 6 macam itu dan sudah diakhiri dengan diseminasi. Berarti Bapak Ibu sudah lengkap semuanya, tinggal memasukkan ke dalam kantong tugas. Ya, semoga Bapak Ibu semuanya sehat walafiat dan Amin. bisa lulus Amin. sesuai keinginan. Terima Ibu kasih. juga sehat Ibu, terima kasih banyak. Amin, alhamdulillah. Silakan Bu Tuti. Ya, baiklah. Kesimpulan yang bisa kami buat adalah Anda mau menjadi host, moderator, dan presenter video conference yang handal, maka bergabunglah dengan Virtual Coordinator Training yang diselenggarakan oleh UPTDT Komdik Dinas Pendidikan Jawa Barat. Di sana Anda akan bertemu dengan orang-orang hebat, para instruktur yang mumpuni dan sangat helpful, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan teman-teman yang suportif. Akhirnya, atas nama Video Creative Production Team, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Bapak Pengelola Kegiatan VCT Batch 8 Grup 5, Ibu Dini, Ibu Farida, Bapak Fikri, Kang Ferdi, Bapak Asep Syarif Hidayat, Ibu Hajah Ari, Bapak Yudi Hamdan Dardiri, Ibu Novi, Bapak Rahmat, Ibu Siti Afifah, Bapak Muhammad Eki, dan Ibu Nur Aini. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Cirebon, Bapak Kepala Sekolah SMK Mekanika dan MAN NU Buntet Pesantren beserta jajarannya, teman-teman sejawat dari kedua institusi tempat kami menunaikan tugas yang senantiasa membuat kami termotivasi untuk menjalani seluruh rangkaian kegiatan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Bapak, Ibu, dan adik-adik peserta VCT Batch 8 yang senantiasa berbaik hati, mengacungkan jempol manis dan komentar membangun atas usaha yang kami lakukan. Serta wabil khusus kami sampaikan terima kasih kepada peserta video conference hari ini. Terima kasih banyak adik-adik, Ananda, Bapak Ibu atas kesempatan yang Anda berikan kepada kami. Thank you a million. Demikian tadi persembahan Vicon dari Video Creative Production Team. Harapan kami kebersamaan kita pada ruang ini memberikan pencerahan yang bermanfaat. Kritik membangun dari semua pihak, terutama dari penyelenggara dan instruktur, sangatlah kami nantikan. Maka kami seperti biasa akan menutup kegiatan ini dengan pantun. Makan sambal, menggarang ikan. Segara mendatar, berputar air bening. Mau handal menyelenggarakan Vicon, segera mendaftar Virtual Coordinator Training. Selisih tak bisa diukur. Pohon keanginan dan kehujanan.
Terima kasih para instruktur, mohon bantuan untuk kemajuan. Selasih dalam tepung, kasih es, lebur tak kentara. Terima kasih para pengunjung, sukses selalu untuk semua. Thanks a bunch all. Dengan pisang. Bye now. Keep safe and healthy everyone. See you around at other Vicons. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya melihat senyum manis Pak Mugit. Itu berkat teh manis yang disediakan istrinya.